Tugas proyek mata kuliah Botani Farmasi. Dosen pengampu Ibu Yayu Putri Rahayu, SSI, MSI. Identifikasi metabolit sekunder dan aktivitas antibakteri ekstrak daun sungkai Peronema canescens JAK terhadap beberapa bakteri patogen. Latar belakang. Saat ini, penyakit infeksi masih menjadi masalah serius di Indonesia. Ditambah lagi dengan semakin meluasnya resistensi mikroba terhadap obat-obatan antibiotika yang telah tersedia. Hal tersebut mendorong pentingnya penggalian sumber obat-obatan antimikroba lain dari bahan alam. Pada suku Dayak di Kalimantan Timur, sampai saat ini masih tetap mempertahankan tradisi dengan memanfaatkan tumbuhan di sekitarnya untuk pengobatan ataupun perawatan kesehatan, misalnya tumbuhan sungkai. P. canescens JAK. Suku Verbenaceae pada bagian daun muda digunakan sebagai obat pilek, demam, obat cacingan atau ringworms, dijadikan mandian bagi wanita selepas bersalin dan sebagai obat kumur pencegah sakit gigi. Tujuan penelitian. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi metabolit sekunder dan mengetahui aktivitas antibakteri dan kadar hambat minimum dan nilai kadar bunuh minimum atau KBM ekstrak metanol daun sungkai P. canescens JAK terhadap bakteri Streptococcus mutans, Salmonella typhosa, Bacillus subtilis, dan Staphylococcus aureus. 3. Metode penelitian. Metode penelitian menggunakan bahan tumbuhan uji ekstrak metanol daun sungkai dengan biakan mikroba uji Streptococcus mutans, Salmonella typhosa, Bacillus subtilis, dan Staphylococcus aureus. Metode untuk nilai kadar hambat minimum, ekstrak ditentukan dengan metode difusi cair dan dilanjutkan dengan metode goresan pada media padat. Sedangkan nilai kadar bunuh minimum, ekstrak ditentukan dengan metode difusi agar padat menggunakan paper disc. 4. Hasil dan pembahasan. Hasil dapat dilihat pada tabel 1, hasil uji metabolit sekunder ekstrak metanol daun P. canescens. Dari tabel dapat dilihat golongan metabolit sekunder yang berhasil dideteksi, hasil positif diperoleh pada alkaloid, terpenoid, dan golongan polifenol, yaitu flavonoid dan tanin. Metabolit sekunder ekstrak metanol. Hasil identifikasi golongan metabolit sekunder ekstrak metanol daun sungkai teridentifikasi golongan metabolit sekunder berupa alkaloid, flavonoid, terpenoid, steroid, dan golongan tanin. Gambar pertama yaitu grafik hasil uji kadar hambat minimum metode dilusi cair ekstrak metanol daun Peronema canescens terhadap masing-masing bakteri uji. Pada grafik tersebut dapat kita lihat bahwa nilai KHM ekstrak metanol daun sungkai terhadap masing-masing bakteri uji yaitu konsentrasi 10% untuk Streptococcus mutans, konsentrasi 15% untuk Salmonella typhosa dan Bacillus subtilis, dan konsentrasi 20% untuk Staphylococcus aureus. Gambar yang kedua yaitu grafik hasil uji kadar hambat minimum metode dilusi padat ekstrak metanol daun Peronema canescens terhadap masing-masing bakteri uji. Hasil uji kadar hambat minimum ekstrak menunjukkan bahwa aktivitas ekstrak metanol terhadap seluruh bakteri uji tidak memberikan aktivitas daya bunuh. Akan tetapi,
hanya memberikan efek daya hambat pertumbuhan bakteri pada medium agar padat nutrien agar. Nah, dapat kita lihat dari grafik tersebut, konsentrasi 20% ekstrak metanol aktif menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans, Salmonella typhosa, dan Staphylococcus aureus. Sedangkan pada konsentrasi 15% aktif menghambat bakteri Bacillus subtilis. Gambar 3, yaitu kadar bunuh minimum atau KBM ekstrak metanol masing-masing bakteri uji berdasarkan diameter rata-rata terkecil zona bunuhnya. Pada grafik tersebut dapat kita lihat bahwasannya nilai KBM ekstrak metanol Peronema canescens pada konsentrasi 5% efektif membunuh bakteri Streptococcus mutans dan Salmonella typhosa. Sedangkan konsentrasi 1% efektif membunuh bakteri Bacillus subtilis dan Staphylococcus aureus. Hubungan aktivitas antibakteri metabolit sekunder ekstrak metanol. Yang pertama yaitu alkaloid. Mekanisme antibakteri dari senyawa metabolit sekunder pada dasarnya memiliki mekanisme yang berbeda-beda. Alkaloid memiliki kemampuan sebagai antibakteri, di mana mekanisme yang diduga adalah dengan cara mengganggu komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri, sehingga lapisan dinding sel tidak terbentuk secara utuh dan menyebabkan kematian sel. Yang kedua yaitu terpenoid. Terpenoid merupakan golongan senyawa yang berpotensi sebagai antimikroba, antara lain yang memiliki sifat anti jamur, antibakteri, dan antivirus. Mekanisme kerja sebagai antibakteri diduga bekerja merusak dinding sel bakteri dengan jalan mengganggu komponen peptidoglikan sel bakteri sehingga lapisan dinding sel mengalami kerusakan, menyebabkan isi sel keluar atau sel lisis dan bakteri mengalami kematian. Itu golongan senyawa flavonoid dan polifenol. Senyawa flavonoid berfungsi sebagai antibakteri dengan cara membentuk senyawa kompleks terhadap protein ekstraseluler yang mengganggu integritas membran sel bakteri. Flavonoid merupakan senyawa fenol, sementara senyawa fenol dapat bersifat koagulator protein. Polifenol merupakan kelompok terbesar dalam tumbuhan, salah satunya adalah tanin, yang memiliki aktivitas antibakteri secara garis besar. Mekanisme yang diperkirakan yaitu toksisitas golongan senyawa polifenol dapat merusak membran sel. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Hasil penelitian identifikasi metabolit sekunder ekstrak diperoleh golongan alkaloid, terpenoid, steroid, flavonoid, dan tanin. Ekstrak metanol dari Peronema canescens memiliki aktivitas sebagai antibakteri. Nilai kadar hambat minimum ekstrak metanol daun ini pada untuk bakteri Streptococcus mutans, Salmonella typhosa, dan Staphylococcus aureus yaitu dengan konsentrasi 20%, sedangkan Bacillus subtilis yaitu 15%. Kadar bunuh minimum ekstrak metanol pada daun ini dengan pada konsentrasi 5% efektif membunuh bakteri Streptococcus mutans dan Salmonella typhosa, sedangkan pada konsentrasi 1% efektif membunuh Bacillus subtilis dan Staphylococcus aureus.